Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Niang Abian Base, edisi hari Rabu 23 April 2025. Sebelum kita lebih lanjut mendalami tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat Tuhan bagi kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami menikmati kembali hari Tuhan, hari yang baru pada hari ini. Setelah semalam Tuhan menjaga dan melindungi kami dalam tidur istirahat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk diisi oleh firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hati kami, memberkati kami semua yang siap menerima firman-Mu, sehingga sungguh firman-Mu akan boleh menjadi suluh teladan bagi kami dalam kami menjalani hidup dan di dalam kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan yang akan mendengar firman-Mu, Tuhan kiranya yang membuka hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini diambil dari Puji dan Janji, di mana diambil dari Kejadian 17 ayat yang pertama yang berbunyi, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dan ayat yang kedua diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-27 yang berbunyi, Ia, yaitu Yesus berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tema dari firman Tuhan pagi ini adalah percayalah, Allah itu Maha Kuasa. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan lagu yang berjudul Allahku Maha Kuasa. Dia menciptakan seisi dunia dan mengatur segala masa. Allah sungguh Maha Kuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maha berarti sangat, amat, atau teramat dan besar. Maha Kuasa berarti paling berkuasa, bahkan melebihi kuasa-kuasa yang ada. Bapak Ibu, dalam lagu Allah Kuasa menggambarkan betapa berkuasanya Allah dalam hidup ini. Dan pastilah Bapak Ibu Saudara sudah merasakan bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah tidak hanya menciptakan tetapi juga mengatur dan memastikan bahwa semua yang diciptakan itu berjalan dengan baik. Ia juga telah menyelamatkan manusia, kita umat yang berdosa. Baru saja kita merayakan Paskah, di mana kemenangan Tuhan atas maut, atas dosa kita. Dia juga telah memberikan hidup yang kekal bagi kita umatnya. Inilah yang membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah juga dirasakan sendiri oleh Abram ketika ia telah berumur 90 tahun. Namun saat itu dia belum dikaruniai seorang anak. Pada saat itu Allah datang dan menampakkan diri kepadanya serta meminta ia untuk hidup dengan tidak bercela. Abram pun percaya dan melakukan apa yang dikatakan Allah. Dan sejak itu namanya bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena ia telah ditetapkan menjadi bapa segala bangsa. Kepercayaan Abram membuat ia menerima janji dari Allah dan daripadanya raja-raja berasal. Allah juga menginginkan Thomas dalam bacaan kita hari ini untuk percaya kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali. Awalnya Thomas tidak percaya bahwa
Allah sungguh-sungguh bangkit kembali. Tetapi setelah ia membuktikan secara langsung, ia menjadi percaya kepada Allah. Abraham memperlihatkan ia percaya sebelum melihat bukti tersebut, sedangkan Thomas memperlihatkan ia harus melihat bukti terlebih dahulu baru percaya. Bapak Ibu, apakah kita menjadi Abraham yang selalu percaya kepada Tuhan walaupun belum melihat bukti yang ada, ataukah kita menjadi Thomas yang perlu melihat bukti akan kuasa Tuhan terlebih dahulu baru percaya kepada Tuhan? Kedua tokoh di atas, Bapak Ibu, memperlihatkan bahwa dalam hidup ini ada orang-orang yang percaya kepada Allah seperti Abraham, namun ada juga yang percaya kepada Allah seperti Thomas. Pengertian iman dalam Ibrani 11 ayat 1 mengingatkan bahwa percaya atau beriman tidak memerlukan bukti terlebih dahulu. Hal ini berarti setiap kita harus percaya dan mentaati firman Tuhan sebelum menyaksikan kemahakuasaan Allah. Marilah kita tetap percaya kepada Allah dalam segala hal, percaya bahwa Ia akan mampu untuk menuntun dan menolong kehidupan kita, sebab Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua menjadi pelaku firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kepada Tuhan yang adalah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara ciptaannya kami bersyukur. Sungguh ya Tuhan, apa yang Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini baik adanya. Dan Engkau memelihara dan memastikan apa yang Engkau ciptakan juga berjalan dengan baik. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Kami sungguh merasakan kemahakuasaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami terus tumbuh dan percaya sepenuhnya akan kuasa Allah, tanpa kami harus perlu melihat bukti terlebih dahulu, melainkan kami memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan menjaga melindungi kami masing-masing dalam setiap usaha pekerjaan kami. Juga memberkati setiap pendidikan putra-putri kami, memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalamnya Tuhan, ajarkanlah kami taat dan setia pada firman-Mu. Ajarkanlah kami selalu mengucap syukur, dan ajarkanlah kami boleh menjadi penolong dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, kami percaya Tuhan melihat, dan Tuhan kiranya yang memberkati setiap obat-obatan, perawatan medis, makanan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah melalui itu ya Tuhan, kesembuhan terjadi atas mereka. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, ada dalam duka cita. Biarlah Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Pakailah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, boleh menjadi alat, boleh menjadi penolong bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka sungguh boleh menjalankan tugas mereka masing-masing dengan takut akan Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi gereja-Mu, khususnya yang ada di Bali, GKPB. Tuhan memberkati majelis sinode harian, majelis sinode lengkap, departemen-departemen lembaga yang ada di seluruh GKPB, bahkan jemaat-Mu di seluruh GKPB. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan yang memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka, ketulusan hati di dalam melayani Tuhan, sehingga sungguh pelayanan kasih di Bali ini boleh terjadi melalui gereja-Mu GKPB.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun juga atas segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, sarapan rohani kita pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan dan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Shalom.